Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita masuk kepada kitab berencong ini. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu kepada Syekh Abdul Samad atau Datuk Sanggul. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitabnya kita ditambahkan keberkahannya, disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalir keberkahannya kepada kita semua. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab ini ada 163 halaman. Namun tak terlalu ini sih. Banyak-banyak nggak terlalu padat apa tulisannya. Jika ditulis Latin, ditulis ketikan mesin ketik dulu. Udah 163 halaman. Para lebu sepada murja, jadi bilang mengawali yaitu dengan syahadat. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat dibilang adalah rukun Islam yang pertama. Hal syahadat adalah suatu tuntunan di mana menuntun manusia ke arah kepercayaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana syahadat pula lah penentuan akan kepercayaan seseorang yang sempurna atau tidak. Syahadat itu dua kalimat, sehingga tersebutlah syahadat itu dengan syahadat dua kalimat, dan masing-masing ucapan syahadat itu membawa artian masing-masing pula. Dan hal ini tentulah menimbulkan risalah masing-masing pula pada sakaratul maut. Mungkin kaitannya dengan sakaratul maut tetap kan. Dan kita tetap musyahadat dulu, bersahadat, kemudian sehingga akhirnya mati bersahadat. Kan? Kita hidup bersahadat, kemudian mati pun bersahadat. Jadi kesimpulan kita itu hidup ke dunia itu dihidupkan itu untuk bersaksi, untuk bersahadat. Setelah matinya pun kita untuk bersaksi. Jadi kesimpulan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu kan ai illa liya'rifun. Kan? Dikatakan menyembah itu kan menyembah yang dikenal kan? Menyembah. Makanya ai illa liya'rifun, kecuali yang mengenal. Jadi berarti kan isinya itu adalah syahadat. Kita dihidupkan itu untuk bersaksi. Kuntu kanzan muhfiyan fa ahbabtu an u'raf fa halaktul halqa likai u'raf. Demikian dikatakan dalam hadis qudsi, aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Dulu belum Allah menciptakan segala sesuatu, Nur Muhammad bahkan belum ada. Fa ahbabtu an u'raf, dan aku ingin dikenal. Fa halaktul halqa likai u'raf. Maka aku menciptakan makhluk agar aku dikenal. Maka itulah pengenalan pertama, namanya alam wahda, alam sifat. Kan kalau alam ahadiyah, alam ketunggalan. Alam ketunggalan itu disebut dengan ulama tasawuf itu adalah la ta'yin, tidak ada perumpamaan apa-apa, tidak ada kejelasan apa-apa. Karena tidak ada yang menyaksikan, belum ada makhluk kan? Belum ada makhluk, siapa pula yang menyaksikan? Karena ada yang menyaksikan kecuali dia dengan sendirinya kan? Nah, maka Allah menciptakan makhluknya, yaitu namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sejatinya yaitu adalah
disebut dengan ta'yin awal. Disebut dengan ta'yin awal. Namanya alamnya yaitu adalah alam wahdah. Masih tunggal nih. Artinya apa? Bentuknya kita itu masih satu. Belum ada tumbuhan, belum ada surga, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada apa, kan masih satu tuh. Masih Nur Muhammad tuh lah. Nur Muhammad itu masih tunggal. Makanya disebut dengan alam wahdah. Nah, tapi kan itu sudah ada kesaksian. Kan sudah mulai ada kan? Sudah ada kesaksian. Yang menyaksikan itu adalah sifatnya lah. Sifatnya dengan zatnya. Kita belum ada lagi. Makhluk belum ada lagi. Tapi kita asalnya sudah dari sana. Kita kan mau kembali ke sana nih, ke asalnya kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kan kembali kepada Allah. Makanya tadi dikatakan oleh Datuk Sanggul itu, apa katanya? Sampai sakaratul maut kan? Sampai sakaratul maut. Jadi masing-masing daripada dua kalimat itu adalah sampai kepada sakaratul maut. Kalimatnya kita tahu bahasanya ucapan dan kalimat syahadat itu yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Beliau mengatakan di sini ucapan dua kalimat syahadat itu berarti kan ucapannya kan? Ucapannya bukan syahadatnya. Kan? Ucapannya bukan syahadatnya. Makanya kalau orang mengucap saja dia belum tentu menyaksikan. Tapi yang sempurna itu dia mengucap, dia juga menyaksikan. Nah, namun ada kalanya orang menyaksikan walaupun tidak berucap apa-apa, maka dia juga sah karena dia memang betul-betul menyaksikan. Cuma namanya hakikat tidak ada syariatnya. Karena ucapan itu adalah syariatnya. Namun kalau tinggal ucapannya saja tapi dia tidak menyaksikan apa-apa, maka itu namanya juga tinggal syariatnya, tidak ada hakikatnya. Jadi kulit tak ada isinya. Kan? Makanya itu selama kita ini ruh di kandung badan, maka perlu ada hakikatnya, maka perlu ada syariatnya. Makanya kita senantiasa dituntut syariatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka itu walaupun sah secara syarat ya sudah sah. Makanya Nabi menginstruksikan kalau orang sudah baca syahadat baik dalam peperangan sekalipun dia sudah sah, jangan dibunuh. Tidak boleh. Jadi sama sahabat. Padahal kan dalam peperangan kan orang mungkin tidak takut mati dia kan. Mungkin takut dibacok dia kan langsung udah baca syahadat. Itu dilarang. Oleh Nabi itu dilarang dia ditebas. Dilarang dia dibunuh. Walaupun perang sedang berkecamuk kan. Itu dari pentingnya apa? Dari pentingnya syariat. Dia mampu mengucap walaupun terpaksa takut dibunuh itu sudah ada apa-apa. Kan? Dari saking penyayangnya Islam tuh, dari saking pemaafnya Islam. Kan? Karena yang diperjuangkan yaitu memang dua kalimat syahadat itu. Karena dua kalimat syahadat itu juga yang dilecehkan. Kan? Dan mereka yang memerangi Nabi itu kan gak mau terima dengan dua kalimat syahadat itu. Karena gak mau terima dengan dua kalimat syahadat itu. Kau pilihlah Muhammad. Wanita mana yang kau suka, yang cantik-cantik, kau pilihlah. Kau negeri mana yang mau kau kuasai. Kau pilihlah ke harta yang mana, berapa banyak, nanti kami akan berikan. Asalkan kau jangan dakwakan itu Tuhan Allahmu itu. Kan? Dia kan nolak ini. Karena dianggap Muhammad itu mengenalkan mau merusak agama nenek moyangnya kan. Gak mau terima dia. Tapi Rasulullah bukan cari aman. Rasulullah andaikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, niscaya itu aku tetap mengenalkan Tuhan yang sebenar-benarnya, yang menghidupkan aku dan kamu. Itu
Itulah makanya konsekuensi dakwah tauhid ini ya dicibir orang dari dulu, daripada zaman Nabi, dicibir orang, dibilang gila dia apa? Karena Tuhan yang kita kenalkan itu tak nampak dengan mata. Mereka kan maunya itu Tuhan nampak dengan mata kan. Walaupun kita Islam inilah sekarang, dibilangnya kita itu ngego kan. Karena kita itu bercerita tentang yang barang yang sakral, yang tidak masuk akal. Karena sebenarnya akalnya yang tak masuk. Bukan tak masuk akal, tapi akalnya yang tak sampai. Dari dulu itu, kalau berbicara tentang konsep ketuhanan, memang sulit yang mau terima itu, tak banyak yang mau terima itu. Jadi orang-orang yang dapat hidayah. Nah, dan tantangannya itu sangat besar sekali. Cobalah kalau cerita fikih, tidak ada masalah. Kajian kita ini disorotin orang, karena mengajarkan ketuhanan. Cerita tentang ketuhanan, cerita Allah, cerita apa. Tapi kalau mengajar fikih, ini tidak ada masalah. Memang itu sudah dari dulu kok. Seperti itu. Tapi bagi mereka yang mengetahui, itu tidak ada masalah. Itu kan rata-rata kan yang tidak mengetahui tentang bab ini. Tapi buktinya setelah kita datang diskusi ke sana, ya tidak ada cerita apa-apa juga. Kita datang diskusi ke sana. Istilahnya untuk mempertanggungjawabkan inilah materi-materi yang kita sampaikan nih. Bahwasanya gurunya jelas, kitabnya juga jelas, bukan yang ngarang-ngarang sendiri juga kan. Yang kita alami ya juga jelas. Nah, ya justru nggak ngomong apa-apa. Nggak nyambung lah maksudnya. Namanya juga bukan kajiannya kan. Jadinya nggak nyambung lah. Nah, kepandainya nyalahkan aja. Apalagi ditambah lagi dipelintir dengan orang-orang yang suka ngadu domba. Wah, tambah keras lah. Dan ini permainan seperti ini dari zaman dulu tetap ada sampai akhir zaman. Memang dunia memang sudah harus begitu kan. Biar ada sandiwara. Dan biar tahu juga beratnya perjuangan gimana kan. Sudah ada didesain seperti itu sebetulnya kan sama Allah. Cuma kita ini kadang yang ketika hati gelap ya kaget. Allah. Nah, tapi sebenarnya ya itu memang begitulah. Memang begitu. Semua itu sudah atas skenario Allah kan. Sama-sama ujian. Ke kita ujian, ke sana juga ujian. Sama-sama ujian. Jadi kalau bahasa Melayu itu memaknai itu tuh naik saksi. Aku tiada Tuhan yang aku sembah, hanya Allah. Dan naik saksi aku bahwa Nabi Muhammad itu sebenar-benarnya pesuruh Allah. Bahasa Melayu itu syarat juga dengan makna loh. Dibilang naik itu, karena Tuhan itu maha tinggi kan. Makanya disebut naik saksi. Ketika kita bersaksi, itu juga jalannya jalan naik. Makanya ada makna tersendiri memakai bak nih. Kalau bahasa Indonesia yang umum kan, dia pakai aku bersaksi langsung kan. Aku bersaksi tiada Tuhan. Tapi kalau bahasa Melayu disebutnya aku naik saksi. Naik. Karena memang dia jalan naik. Dulu jalan turun kita setelah penciptaan kan. Nah sekarang kita mau kembali ini jalannya naik lagi. Makanya Mi'raj itu Mi'raj itu naik. Nah, praktek salat Mi'raj itu juga naik. Bagi yang sudah dikasih tahuin tentang jalannya salat Mi'raj kan, coba kita naik nggak? Naik itu makanya suruh tarik nafas naik. Di situlah naik Mi'raj. Jalan kepada Tuhan itu bukan jalan turun, tapi jalan naik. Nah, setelah kita naik itulah disitulah kita bersaksi. Jadi ketika saya mempelajari tentang makna-makna bahasa Melayu itu ya syarat dengan makna hakikat juga ternyata. Jadi guru-guru kita itu menjelaskan naik. Menurut kita itu kan sama aja lah aku bersaksi dan naik saksi sama aja lah kira cuma perbedaan bahasa. Ternyata ada yang bahasa Melayu itu ternyata ada makna hakikatnya juga. Kok bilangnya naik saksi. Kan? Padahal kan sama aja sebetulnya. Dia kan cuma gaya intonasi bahasanya aja yang nggak sama dengan bahasa Indonesia yang umum. Nah, tapi dia mau pakai aku naik saksi.
Nah, naiklah makanya, jalan naik, naik, naik. Itu namanya taraki, naik. Kita kan ini mau naik sekarang kan. Kita kan sudah turun nih, udah di bumi kita. Di alam yang rendah nih sekarang kan. Sumaradatnahu asfalasa, sumaradatnahu asfalasa filin. Kemudian dia sudah dijadikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kita sudah ada di sini. Dulu kita di tempat yang tinggi memang. Kan dari Allah kan. Kepada Nur Muhammad itu masih di tempat yang tinggi. Kita ini makhluk mulia. Asal daripada mulia. Makanya ketika manusia itu mampu mengungkap hakikat jati dirinya dari asalnya, manusia itu jadi mulia lagi. Walaupun dia pada hari ini melacur, walaupun pada hari ini dia berdosa, mau perampok, tapi karena memang ada potensi asal dia, memang emas memang, kan dari tempat yang tinggi kan, kita ini diturunkan. Makanya bagi siapa yang ingin menaikkan potensi dirinya, maka ketahuilah jati dirinya. Kalau sudah mengetahui tentang jati diri yang sesungguhnya, siapa diri yang sesungguhnya, maka orang itu kembali menjadi manusia mulia. Dia dari tempat yang tinggi. Kan? Makanya ada surat namanya surat Al-A'raf. Apa maknanya surat Al-A'raf itu? Tempat yang tinggi. Bapak bacalah surat Al-A'raf itu, isinya apaan itu? Isi tauhid itu. Kan? Coba lah Bapak, pulang dari sini nanti buka surat Al-A'raf. Baca tuh, kira Al-Quran terjemahan tuh. Wah, itu isinya tauhid itu. Dan tempat yang tinggi kan. Itu banyak tuh cerita. Makanya dalil-dalil itu ma'rifat itu banyak dari surat Al-A'raf itu. Salah satu contoh punya wa id ahada rabbuka min bani adama min durim. Itu surat Al-A'raf. Banyak kali menceritakan. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan kan. Dan kita dari sana. Makanya kita mau naik lagi nih. Makanya kita praktek salat itu juga kita jalan naik. Kan? Aku naik saksi. Itu kan sama-sama naik. Aku naik saksi. Tiada Tuhan selain yang aku sembah selain Allah. Dan aku naik saksi, naik juga. Karena yang mulia itu, yang tinggi itu Allah dan Rasulnya. Saya kan sering bercerita tentang bahwasanya kerajaan alam semesta ini hanyalah kerajaan Allah dan Rasulnya. Ini kan sama-sama tempat tinggi nih. Al-A'raf. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh dijadikan manusia itu dari tempat yang baik-baiknya, yang setinggi-tingginya, dan dicipta daripada Nur Muhammad. Beliau menjelaskan itu tentang Nur Muhammad itulah tempat kita yang tinggi asal. Tapi Nur Muhammad asalnya daripada Allah Ta'ala. Itulah tempat yang tinggi. Summa radatnahu asfala safilin itu kemudian dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya, ke bumi ini. Di sini ini sudah tempat terendah nih. Ya secara psikologi aja, dulu kita nggak butuh makan, nggak butuh tidur kan. Sekarang ini di tempat yang hina, di tempat yang rendah nih, kita itu butuh ini, butuh itu, butuh sibuk, butuh sini, butuh itu kan. Padahal itu pula yang kita bangga-banggakan. Padahal kita sama-sama berada di tempat yang rendah. Kita berada di tempat yang tinggi, kita nggak butuh tidur, nggak butuh istri, kan? Nggak mau sibuk dagang, nggak mau sibuk apa kan? Itu yang mulia. Itu salah satu bukti secara psikologi kita ini sekarang ini berada di tempat yang rendah. Makanya kita mesti naik lagi ke tempat yang tinggi karena disitulah kita tempat asal kita. Nah, bagi siapa yang dapat kembali kepada naik saksi tadi, ke tempat yang tinggi tadi, itulah yang sebenar-benarnya khalifah pimpinan di muka bumi ini. Khalifah itu kan karena ada satu kemuliaan daripada yang lainnya. Dia namanya khalifah, ibaratnya raja.
raja itu punya kekuasaan, raja itu punya nilai plus, berhak memimpin kan, raja tuh. Tapi kalau hanya kita dilahirkan sebagai bayi yang kemudian sudah terkotori, kemudian kita sudah perbuatannya sudah seperti binatang, kan hakikatnya kita pun tak tahu tentang diri kita siapa yang sebenarnya. Nah, ya itu nanti kita tetap berada di tempat yang serendah-rendahnya. Apalagi kita sudah bermaksiat lah, membangkang kepada orang tua lah kan, kemudian membenci, memfitnah, ngadu domba, udahlah tambah apa lagi kita, tambah terkuburlah dalam lumpur. Udahlah kita berada di sini di bumi ini, udah kembali ke tempat yang rendah, kan mau direndahkan lagi. Akibat karena kita merasa sombong, kan merasa tinggi, merasa banyak duit, merasa punya kekuasaan, merasa macam-macam. Nah, akhirnya kita menenggelamkan diri kita sendiri. Baik, lanjut. Nah, kita tahu syahadat itu kan bersaksi. Syahadat itu kan syahadat itu bersaksi. Maka itu dua tuh yang disaksikan tuh, Allah dan Muhammad. Nah, selama ini yang kita saksikan itu apa? Kalau hanya sekedar ucapannya, ini kan disebut tadi dengan ucapan dua kalimat syahadat, ucapannya, udah betul lah ucapannya. Tak perlu disalahkan lagi. Tapi apakah kesaksian itu hanya ucapan? Ya ucapan kesaksian namanya. Disuruh menyaksikan apa yang tidak disaksikan. Sampean aja kalau disuruh menyaksikan apa yang tidak disaksikan kan walaupun sampean dipaksa karena lantaran mau digebukin umpamanya di pengadilan. Tapi kan tetap aja sampean itu tahu hatinya bahwasanya saya tidak bersaksi. Nggak bisa dibohongi. Maka itu di sini butuh kesadaran kepada umat manusia apa yang kita saksikan. Padahal tadi bahkan kalau orang Kristen itu mengatakan saya hidup ini untuk bersaksi. Makanya kata-kata itu saya adopsi daripada perkataannya orang-orang Nasrani. Hidup untuk bersaksi, hidup untuk bersaksi. Itu loh. Orang-orang Nasrani. Cuma asumsi kesaksian dia kan kepada Yesus. Jadi lebih meyakinkan gitu loh. Statement-statementnya itu. Di Islam ini harusnya lebih apa kan? Seandainya saya umpamanya untuk ceramah hidup untuk bersaksi kan tidak salah. Karena memang dalil jelas semuanya. Pertama dari Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis qudsi. Allah menjelaskan karena memang kenyataannya kita itu memang untuk bersaksi. Bersaksi kepada Sang Pencipta. Itulah sebabnya kita itu diwajibkan untuk belajar tentang ilmu ma'rifat. Oleh karena statement ini sudah tidak ditekankan lagi hidup untuk bersaksi ini, maka itu orang menjadi dianggap tidak penting lah bersaksi kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga lebih condong melaksanakan fikihnya, ibadahnya. Tapi kepada yang disembah, dia tidak menyaksikan. Yang akhirnya itu, yaitu adalah kulit tanpa isi. Maka itu kalau seandainya dibanding-bandingkan orang yang mengucap tapi tidak bersaksi dengan orang yang bersaksi tapi tidak mengucap, itu lebih selamat mana kira-kira? Lebih selamat yang bersaksi lah. Walaupun ini tidak lengkap nih. Sama dua-duanya kan tidak lengkap kan. Mengucap tapi tidak bersaksi, bersaksi tidak mengucap. Ya lebih baik bersaksi walaupun tidak karena bagaimanapun dia bersaksi. Cuma dia tidak sah kepada manusia. Kan? Kepada manusia memang nggak sah. Karena manusia hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Makanya Gus Dur itu dibaptis ya mau-mau aja. Dia kan mengucap tapi dia tidak bersaksi kan. Gus Dur itu dibawa ke gereja.
gereja dibaptis kan atas nama Tuhan, atas nama Tuhan Allah dan Roh Kudus, katakan dibaptis, makanya heboh, orang-orang syariat semua heboh, Gus Dur sudah masuk Kristen. Ya nggak apa-apa, kata Gus Dur. Orang saya mengucap dia kan yang ngajar, ya, suruh ngomong begitu, ya saya ngomong lah, tapi saya kan nggak saksikan. Lagi itu contoh. Orang-orang syariat itu ribut sekali, langsung dihukumi kafir Gus Dur, murtad, langsung. Karena memang secara syariat murtad kan, apapun ada bersaksi, dibaptis di gereja. Tapi Gus Dur kan tahu ilmu hakikat makrifat, dia sudah tahu macam mana iman saya, kok mau dianukan hanya dengan ngikutin kata-kata orang. Dibatalkan dengan mengikuti kata-katanya pastor. Aduh. Nah, itu juga Bapak bertanya juga, lalu bagaimana dengan orang apa? Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang hanya mengucap juga? Nah, itulah tadi Rasulullah dari saking adabnya tadi, ya udah nggak apa-apa. Ya di sana pun begitu juga, ya nggak apa-apa. Gus Dur bukan mengucap ya nggak apa-apa. Bagaimanapun ada dampak anunya. Oleh lima rosak orang pada Islam, nah kan itu kan. Kan itulah buktinya tuh ngamuk kan, yang apa yang lain kan. Yang orang-orang syariat itu ngamuk lah dia tuh, murtad Gus Dur, murtad. Maki-maki. Bahkan ada yang ngarang buku itu satu tebal segini, ngarang kesesatan Gus Dur. Tapi Gus Dur senyum-senyum aja Gus Dur. Ada apa-apa. Banyaklah karangan-karangan buku, itu ngomongnya kotor-kotor. Nah, itu saya punya buku-buku. Kan? Yang orang-orang inilah, yang orang-orang radikal itulah. Kalau ada yang jelek-jelek menjerumuskan, cerdas otak dia ngarang buku tuh. Tapi kalau suruh ngarang yang bagus-bagus, nggak mau dia. Nggak bisa, karena memang kotor kan, jiwa nggak terang ke situ, terangnya ke yang kotor. Kan? Terangnya ke yang kotor. Tapi kalau suruh ngurung ilmu hakikat makrifat, mana bisa? Karena jiwa kotor tak nyambung sama sekali lah. Memang yang terang di hati itu yang memang kegelapan. Ya sudah ditulis kegelapan, lancar lah dia nulisnya. Wah, ini Gus Dur gini-gini. Gus Dur sesat murtad tahun sekian Gus Dur ini. Tahu pula riwayatnya semuanya. Apa namanya, Novanto tuh yang paling cerdas itu mengkritisi Gus Dur itu. Terakhir dia mati dia terbelalak mata dia terus. Iya, wartawan senior. Ya namanya ilmunya wartawan, mengkritisi para ulama. Kan yang nggak nyambung lah. Kan memanglah dia ibaratnya tuh dokter. Kan tapi kan ilmunya kan nggak di situ. Nah, ada dia nak ngaji ilmu kewalian apa mana ada. Ya kan, tahulah memang sejarah-sejarah dia menemukan data-data. Makanya kalau orang baca bukunya itu, kalau orang yang nggak ada dasar tasawufnya, benci jadinya sama Gus Dur, walaupun orang NU. Kiai aja jadi benci dengan Gus Dur, kan ikut-ikutan mengkritisi Gus Dur juga, terikut kan, karena dianukan dengan data-data sejarahnya, kemudian riwayatnya, kemudian ceritanya, itu memang dilengkapi dengan data-data dari saking cerdasnya. Dia mengumpulkan data-data itu. Sehingga seakan-akan memang nyata memang. Tapi secara hakikat enggak seperti itu. Kalau kata orang Jawa itu yang ngono, tapi orang ngono. Begitu, tapi enggak begitu. Itu kalau hakikat itu kan begitu. Sama dengan syahadat ini, ngono tapi orang ngono. Dan bacaannya begitu. Tapi kan nggak begitu kan. Coba lah. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul nggak? Nah, betul. Tapi apa memang begitu? Apa memang sudah menyaksikan begitu? Begitulah bacaannya memang. Tapi ya nggak begitu. Selama dia tidak menyaksikan apa yang dia ucapkan. Itulah bahasa-bahasanya ulama-ulama Jawa dulu dia. Ngono tapi orang ngono. Gitu tapi enggak gitu.
Kemudian masuk kepada rukunnya syahadat. Kita tahu rukun fardunya syahadat. Di fardu ada rukun. Beliau menjelaskan bahwasanya fardunya syahadat itu ada dua, yakni yang pertama diucapkan dengan lidah. Ya, itu tadi kan syariatnya selama di kandung badan kita perlu diucapkan dengan lidah yang terbitnya daripada kerongkongan melalui bibir atas dan bawah. Itulah itu syaratnya syariat, kan? Kemudian yang kedua, dibenarkan dengan keyakinan yang putus. Dibenarkan dengan keyakinan yang putus. Ini kan agak-agak kok ada putus-putusnya. Dibenarkan dengan keyakinan yang putus. Dan keyakinan. Maka itu di sini yang kedua ini yang perlu diperhatikan betul. Sebab kalau yang pertama diucapkan dengan dua bibir, itulah tahu semua orang. Kan? Orang tahu semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah. Paling kalau dibahas di fikih, ya asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh diputus. Besok Muhammad Rasulullah itu masih enggak sah. Paling kan bahasanya di situ kalau yang apa kan? Atau tasdid-tasdidnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, penulisannya, tasdidnya, sukunnya itu harus dibenerin. Dan sampai di situ aja anunya. Nah, tapi yang membuat lebih sakral ini yang kedua nih. Dia menyaksikan, membenarkan dengan keyakinan yang putus. Kita tahu sering kita membahas bahwasanya keyakinan itu hanya akan didapatkan dengan hakul, dengan yang sebenar-benarnya yakin ketika kita sudah menyaksikan. Nah, makanya di situ dengan keyakinan yang putus. Kenapa maksudnya dengan keyakinan yang putus? Dan keyakinan yang putus itu karena kita sudah tidak terlibat di situ, sudah putus dari kehidupan kita. Ya, orang kalau sudah menyaksikan Allah, itu niscaya sudah dirinya udah lebur, tidak ada lagi, makanya putuslah dia daripada sisi kemanusiaannya. Menyatulah kalau kata orang Jawa itu manunggal, kan? Sudah manunggal dia. Karena kalau kita masih ada di situ, kita tak akan sempurna menyaksikan Allah. Paling kita menyaksikan ciptaannya Allah, kan? Tapi menyaksikan Allahnya kita itu butuh putus. Butuh kita fana, butuh kita tak ada lagi di situ, butuh kita lebur di situ. Makanya dengan keyakinan yang putus. Artinya keyakinan itu sudah tidak ada lagi ucapannya. Karena kita sudah menyatu kepada zat Allah Subhanahu wa taala, jalan naik tadi. Sudah sampai kepada Allah kan sudah putus daripada sisi kemanusiaannya. Kenapa? Sisi kemanusiaannya itu hanya perbuatan Allah. Sifat yang ada pada diri kita itu adalah sifatnya Allah. Artinya kita sudah tidak punya peran apa-apa lagi. Sudah tidak ada kullu syai'in halik illa wajha. Segala sesuatu itu pasti hancur. Tidak ada binasa kita. Sudah tidak ada. Makanya kalau sudah sampai ke situ, maka memang kita putus, melepaskan diri zahir maupun diri batin, melepaskan diri. Kalau soelah menular, kan? Tapi kalau kita ini bukan hanya ngalos saya, tapi beserta sangkar-sangkar beserta burung-burungnya sekali terbang, kan? Bukan hanya korongnya, kan? Kalau hanya korongnya yang ditinggal, kan berarti ada isinya. Kalau manusia kembali kepada Tuhannya, ya semua luar dalam, makanya terputus, kan? Daripada sisi kemanusiaannya. Itu apanya? Pardonya. Makanya kita tahu pardo, kan? Itu harus dilakukan, harus ada. Yang harus ada. Nah, sementara kita
Kebanyakan kan hanya sampai pada ucapan kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi yang kedua itu dinyatakan dengan keyakinan yang putus tadi, itu yang jarang. Itu yang jarang. Berarti kalau barang itu fardu, berarti sah nggak fardunya? Tak salah kalau kita hanya mengucap. Karena fardu dua. Mengucap dan menyaksikan. Dan perlu diketahui bahwasanya syahadat ini, penyaksian ini selalu ada di mana saja dan kapan saja. Kalau pembahasan di dalam fikih, di dalam ilmu syariat, bersaksi itu kan cuma sekali, itu dalam rangka ucapan. Tapi kalau kesaksian, dia tak boleh putus di mana saja, kapanpun, bahkan hidup dan mati kan. Tadi dikatakan di awal bahwasanya hidup untuk bersaksi, mati untuk bersaksi. Karena kita keluar daripada kesaksian atau asal daripada bersaksi. Hidup kemudian untuk bersaksi, kemudian sampai mati, kelak itu sampai sakaratul maut, kita tetap bersaksi. Nah, dan itu tidak boleh putus kesaksian kita. Tapi kalau habis mengucap ya sudahlah. Tapi kalau kesaksian, makanya fa'ina matuan lu fasam wajhullah, kemanapun wajahmu engkau hempaskan, disitulah wajah Allah. Kalau di situ wajah Allah, maka ya beginilah. Ibaratnya orang orang helap lah. Kesini ketemu dia. Pokoknya tidak satu pun pandangan, kemanapun berpaling, ketemunya dia. Itulah makna meliputi. Kan? Terpandang kemanapun, ketemunya dia. Kalau sudah meliputi. Contohlah, umpamanya, meliputi, umpamanya ada bola warna kuning. Warna kuning itu dia meliputi bola. Jadi yang nampak dari luar itu hanya kuning itulah. Kuning meliputi. Mau diputar macam manapun bola itu tetap kuning itu yang nampak. Iya kan? Tak pula nanti dibalik lagi ketemu diputar ketemu hitam, ketemu biru. Kan tidak. Yang ketemu kuning itu karena kuning itu adalah meliputi bola. Jadi nggak satu pun kedipan mata itu kalau bersaksi itu tidak ada, dan ini tidak ada apanya, tidak ada putusnya. Syahadat yang kesaksian ini. Kalau Allah meliputi segala sesuatu. Nah, jadi kemanapun wajah kita, maka disitulah wajah Allah, karena Allah meliputi segala sesuatu. Nah, maka itu syahadat itu kalau yang ucapannya itu ya ringan, tapi kesaksian inilah. Berarti kalau demikian, kapan kita lupa tidak bersaksi kepadanya, hilangkan fardunya kan? Hilanglah fardunya. Secara hakikat, itu sudah batal iman kita kan? Karena tidak bersaksi kan? Itu makanya makin ekstrim Pak. Semakin kita belajar tasawuf nih, coba kalau kita belajar belajar syariat saja, kita kan nggak merasa berdosa kan, kita lupa kepada Allah tuh, kita yang penting sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan. Jadi hukum hakikat itu lebih ketat lagi kan. Ketika kita sudah lalai, ketika kita sudah lupa, batal iman kita di situ karena fardu udah hilang kan. Fardu sudah hilang. Karena fardu bersaksi itu bukan hanya pada saat sekali kita mengucapkan, tapi sampai kapanpun, dimanapun, hidup dan mati, kita untuk bersaksi. Bersaksi itu namanya syahadat. Makanya yang dipandang itu hanya Allah dan Rasulnya. Saya kan sering mengatakan seperti itu. Kerajaan alam semesta, kerajaan dunia dan akhirat, itulah kerajaan Allah dan Rasul.
Karena itu yang meliputi segala sesuatu. Sehingga kita tak terpandang kepada selain Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah rukunnya syahadat. Itu juga tak boleh berpisah. Namanya rukun. Tak boleh terpencar. Karena rukun itu satu ikatan. Satu kesatuan yang tidak boleh berpencar. Yang tidak boleh berpisah. Nah, rukunnya syahadat. Yang pertama rukun syahadat yaitu adalah mengisbatkan zat Allah. Mengisbatkan zat Allah. Mengisbatkan itu apa? Menyatakan. Yang dinyatakan apa yang pertama? Zatnya Allah. Zatnya pangeran. Nah ini kan berat nih kalau nggak kaji makrifat kan ada nggak orang apa menyaksikan zat Allah. Yang kaji makrifat aja kembung kempes, kan? Apalagi yang nggak ngaji. Cobalah tanya sama orang-orang, mohon maaf ini tapi ya, mohon maaf, tanyalah rukunnya syahadat. Dan rukun syahadat ini di PK juga begini, cuma kan nggak dikaji isinya, kan? Tanyalah rukunnya syahadat ada berapa? Fardunya syahadat ada berapa? Nah, dia tahu tuh kalau anu tuh kan menyaksikan, mengisbatkan zat Allah. Ah, sekarang yang kau saksikan apa? Yang kau nyatakan apa? Kan? Jadi balik ke ilmu nah kan? Dia pasti tahu tuh batangnya rukunnya tahu. Makanya kan menjadi aneh. Ketika kau tuh ngaji apa nanti kau sesat. Hai. Bukankah kita itu mengkaji yang kau kaji juga? Kan? Coba kau tak percaya, kau tahu rukun syahadat apa? Tahu aja rukun syahadat. Ah. Yang pertama apa? Menyaksikan zat Allah. Mengisbatkan itu kan menyatakan, menyaksikan, menyatakan zat Allah. Nah, sekarang kau ke apa yang kau saksikan? Coba. Lah, mulailah pening, kau sesat nih kayaknya nih. Kita pula lah yang dibilang sesat, dibalik-balik. Mengisbatkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi-lagi jangan diasumsikan zat itu adalah sebagai bentuk. Itu hanya diketahui bagi orang yang sudah berhasil membunuh dirinya. Nah, kalau sudah berhasil membunuh dirinya itulah yang terputuskan tadi di apa tuh? Di fardunya syahadat tadi. Datang gelam dia kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Kita ini hanya tajallinya kok. Alam semesta ini hanya tajalli Allah dan Rasulnya. Tajalli itu kenyataan. Kenyataan Allah dan Rasulnya. Bukan kita jadi Rasul, bukan kita jadi Nabi, atau jadi Tuhan. Allah menyatakan, tapi kita kan sudah terputus, sudah tak ada dari kita. Kita hanya keterangannya. Makanya kita untuk kenal kepada Allah kan mengenal diri kan. Setelah kenal diri, binasalah diri. Kalau kita kenal diri, tak binasa-binasa diri. Nah, itu tak kan mungkin dia mengisbatkan kenyataan Tuhannya. Kan? Makanya keberhasilan kita membunuh diri kita, itulah keberhasilan kita menyaksikan Allah. Kalau sudah sempurna kematiannya, artinya kematian secara hakikat, bukan kematian secara syariat. Nanti kematian secara syariat ngambil pisau pula digorok kita. Pun tak menyaksikan Allah juga, mati tambah kafir lagi, bunuh diri. Menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu segala sifat adalah sifat Allah. Dulu kita kan sudah belajar tentang salat tuh. Berdiri, zat. Ruku, sifat. Kemudian sujud, asma. Duduk, af'al. Nah,
Itu kan salat itu kan dibawa keluar salat kan? Tanha anil fahsya'i wal munkar tuh. Jangan ada tanha anil fahsya'i itu yang wal munkar itu hanya sekedar mencuri apa macam-macam. Jangan sampai di situ. Orang hakikat tuh kajinya bukan hanya di situ. Itulah orang semua tahu. Mengambil hak orang lain korupsi itulah semua orang tahu. Tapi hakikat itu bukan hanya sampai di situ kajinya. Kapan dia tidak menyaksikan zat Allah, itulah namanya mungkar. Fahsya. Kapan dia lalai daripada Allah, itulah fahsya mungkar, itu pula lah neraka dia. Nah. Tapi kapan dia menyaksikan Allah, itulah yang hak. Nah, di dalam sholat kita disyariatkan latihan full mulai daripada takbiratul ihram sampai salam. Kita memang tenggelam sedat, sesifat, seasma, seaf'al. Itu jangan diputus dia. Dan sifat asma af'al sempurna kan? Nah, terbawalah ke luar salat. Di luar salat itulah tadi fa'ina matwallu fasamma wajhullah. Kemanapun wajahmu kampaskan, disitulah wajah Allah. Inilah penjagaannya, makanya yang terpenting itu pengamalan makrifat. Pengamalan makrifat itu bukan ritual, tapi itu pula yang menutupi segala sesuatu. Ilmu pengamalannya itu gampang kalau tasawuf itu. Ilmu hakikat itu gampang pengamalannya. Hanya cuma sadar aja kan. Kan gampang kan? Kalau fikih kan harus berwuduk dulu kan? Harus berwuduk dulu, kemudian salat dulu kan? Kemudian berlapar-lapar dulu, habis itu berangkat haji dulu, berangkat kan? Keliling-keliling sana butuh tenaga. Kalau ilmu hakikat itu nggak butuh apa-apa, butuh kesadaran. Setelah dia mengetahuinya, butuh terpandang dia kepada Allah dari diri yang terputus. Gampang. Tapi itu pula nilainya itu lebih besar daripada yang berlaku badan ini. Karena dari situ pangkalnya. Yang berlaku badan ini kalau tidak ada itunya kan nggak sah jadinya kan. Kita mengucap tapi tidak menyaksikan apa yang kita kan jadi batal kan. Coba. Kita salat. Akan tetapi kita tidak kenalkan dan kita tidak menyaksikan zat yang kita sembah. Kan jadi hambar kan, jadi hampa kan penyembahan itu. Karena itulah yang menentukan. Dan segala sifat itu sudah terbentang kepada alam semesta, khususnya pada diri kita. Dulu kita sudah pernah belajar tentang sifat itu kan, di awal-awal kita sudah pernah belajar tentang sifat. Karena sifat itulah yang mengenal kepada zat. Apa perlu saya jelaskan kembali tentang sifat yang ada pada diri kita? Aqaidul iman, wujud kidam baka malafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat. Makanya itu ada pada diri kita kan. Makanya inilah saya menyaksikan menyaksikan Allah itu hakikat tajalli Allah, menyaksikan manusia. Ini biasa. Coba nih. Ini kan syahadat nih. Kan? Ini sebenarnya diri kita nih. Kan? Paham nggak maksudnya nih? Ini kepala kita ini ada hidungnya, ada apanya kan? Enggak. Kemudian ini badan kita. Kemudian ini paha kita. Ini kaki kita. Syahadat.
Makanya itu kenapa sifat itu ada pada diri kita. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu kan kaji sifat kita kan. Ada sifat itu pada diri kita. Makanya tadi itu menyaksikan dat. Untuk menyaksikan dat itu kita mengkaji sifat. Nah, inilah hakikat diri kita. Nah, untuk melenyapkan diri kita itu la ilaha illa la ilaha illa Allah. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Lah inilah la ilaha illallah, inilah yang kita saksikan. Ini kan syahadat ucapannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, untuk menyaksikan itu kita mengkaji sifat. Sifat itu sebenarnya inilah kalimat la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu kenyataan diri kita. Hakikat diri kita yang sebenarnya. Makanya jangan cuma la ilaha. Wah, bagus lah bisa ngucap. Kan? Tapi kita butuh sadar dari diri kita yang terputus saja nampak dialah. La nafi, kan? Kemudian ilaha menafi, isbat, dan inilah dat yang diisbat, yang dinyatakan. Makanya kalimatnya namanya kalimat nafi isbat. Makanya tadi apa? Mengisbatkan kan bahasanya. Mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah. Mengisbatkan sifat Allah. Jadi namanya kalimat nafi isbat. Kalau kita tahu tentang hakikat la ilaha illallah itu pastilah kita bersaksi ini. Ternyata diketahui daripada diri kita sifatnya. Makanya ini nih. Ulama-ulama ahli tasawuf itu sudah mengilustrasikan ini begini nih. Dari tulisan syahadah itu aja, itu sudah hakikat diri kita di tubuh kita. Karena semuanya ayat-ayat itu, tahu kan ayat itu. Ayat itu kalau di Al-Quran itu tuh anunya firmannya, ayatnya, tapi ayatnya itu ada pada diri kita. Kan? Kudrat iradat ada pada pernapasan kita kan? Itu kan ayat namanya tanda. Dari situlah kita akan tahu tentang hakikat diri kita tuh. Siapa yang punya kudrat, siapa yang punya iradat. Tandanya ada pada diri kita. Ayatnya ada pada diri kita. Makanya kita ini Al-Quran berjalan. Tapi karena kita nggak tahu diri kita, kan? Tak tahu kita ini hakikatnya Al-Quran berjalan juga. Maka itu ketika Nabi Siti Aisyah ditanya tentang Al-Quran, yang ditunjuk siapa? Nabi yang ditunjuk, Rasulullah yang ditunjuknya. Bukannya kitab yang ini yang ditunjuknya. Kita ini hakikat Al-Quran, hakikat Al-Quran yang berjalan. Cuma kita kan sudah baca kitab yang apa itu. Betul lah kita baca kitab itu untuk mengungkap kitab yang sebenarnya yang ada pada diri kita. Itulah kitab yang tak lapuk dikena hujan, yang tak hancur kena panas. Mau dibakar pun tak hancur-hancur dia. Dan karena dia abstrak, dia nggak dahir, tapi nyata. Kan? Itu yang disebut dengan la harfin bila kalamin bila sautin. Tidak ada hurufnya. Kan? Tidak ada ucapannya. Kan? Bila kalamin. Bila sautin nggak ada harkatnya. Itulah Al-Quran yang sebenarnya. Dan itu hakikat diri kita. Wah itu sesat nih Ustaz. Macam mana pula sesat. Makanya kita bertimbun dosa, kita nggak mengenali diri kita lagi. Akhirnya yang dibaca ya Al-Quran itu saja. Padahal pada diri kita itulah kenyataan Al-Quran. Makanya Al-Quran, Sabur, Taurat, Injil. Ini 4 kitab nih pada diri kita. La ilaha illa Allah. Inilah hakikat Al-Quran pada diri kita nih.
Nafsiyah, salbiyah, maknawi, maknawiyah. Allah ni nafsiyah, wujud, kan? Nah. Sifatnya satu, wujud. Nafsiyah itu kan dirinya, diri Allah, an-nafs dirinya, diri Allah, kan? Namanya Allah, namanya Allahu, sifatnya wujud. Ini kita belajar sifat nih. Kenapa kita belajar sifat? Menyaksikan sifat, harus di situ tadi rukunnya syahadat, tadi menyaksikan, mengisbatkan sifat. Dan karena sifat inilah yang kenal kepada zat. Karena sifat itu tak lain daripada dat, karena keluarnya sifat itu daripada zat. Jadi saya umpamakan diri saya, ini nama dat saya Munalim. Tapi nama sifat saya mungkin pemarah, mungkin pengasih, mungkin penyayang, kan? Makanya nama Allahu ini adalah nama dat, berbeda dia daripada nama-nama yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, itu semuanya nama sifat. Tapi Allahu ini yang diisbatkan, yang wajib kita isbatkan ini adalah nama dirinya, nama datnya, kan? Makanya inilah yang diisbatkan. Ada nama beda dia daripada nama-nama yang lain. Kalau nama-nama Allah itu banyak. Asmaul Husna 99. Tapi segala nama yang ada di alam semesta ini hakikatnya adalah nama Allah. Macam mana dibilang semuanya adalah nama Allah? Karena tidak ada yang wujud sebetulnya, karena mereka itu wujud-wujud yang diwujudkan oleh Allah. Hakikat yang mawujud itu adalah hakikat Allah Ta'ala. Kalau sudah hakikat yang wujud itu adalah hakikatnya Allah Ta'ala, maka itu segala nama juga adalah namanya Allah. Boleh dipahami nggak? Makanya kesimpulannya segala nama yang ada di dalam semesta itu adalah nama Allah. Ya karena berangkat daripada wujud. Tidak ada yang wujud hak kecuali dia diwujudkan. Berarti wujudnya itu akan wujud fata morgana, wujud bayangan. Ya sebenar-benarnya yang punya bayangan itulah yang punya nama, kan? Yang punya wujud, kan? Makanya la tataharraku zarratin illa bi'idnillah, tak bergerak satu zarrah pun melainkan dia digerakkan oleh Allah. Dengan izinnya Allah. Nah, karena bayangan itu tidak bisa dia bergerak dengan sendirinya. Dia bergerak karena digerakkan oleh yang punya bayangan. Dan semua alam semesta ini adalah bayangan. Termasuk diri kita ini adalah bayangan Tuhan. Kan? Saya dengan Bapak ini sama-sama bajang-bajangan pangeran. Wah, keren juga saya bajang-bajangan pangeran. Iyalah. Memang begitu. Lalu bayangan siapa pula? Kalau bukan bayangan Tuhan, kita bayangan siapa? Bayangan hantu. Hantu itu pun bayangan Tuhan juga. Tak ada dalam semesta ini semua bayangan Allah. Bayangan Allah. Bayangan itu hanya menerangkan kepada yang punya bayangan. Mau surga dia, mau neraka dia, mau malaikat dia, mau apa semua. Semua itu adalah bayang-bayang Tuhan. Cuma untuk mengenal kita kepada Allah yang punya bayangan itu, kita kaji diri lah dulu. Kalau sudah kaji diri, kita mengetahui tentang diri kita hakikat bayang. Oh, ternyata semua bayangan juga, ternyata. Makanya kalau kita itu bertaklid kepada makhluk, di situlah kekafiran kita. Kan, maksudnya kita bergantung kepada sama-sama bayangan. Awak bayangan bergantung kepada bayangan. Kan sama-sama tak jelas. Bayangannya tak jelas, awak tak jelas, dia pun tak jelas juga. Kan? Nah, di situ lagi kekafiran kita itu. Makanya kul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah samad bergantung hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Nah, karena yang lain itu hanyalah bayangan. Bukan namanya sendiri, bukan kekuatannya sendiri. Bukan apanya eksistensinya sendiri, bukan keberadaannya sendiri, bukan kuatnya sendiri. Inilah yang disebut dengan makrifat. Makanya dirinya Allah itu yang kita isbatkan itu namanya makrifat.
Ini namanya hakikat. Nah, pengecualian billah, kecuali ini kan sifat yang menolak. Ini sifatnya apa nih? Salbiyah. Yang mana tulisannya salbiyah? Salbiyah. Ini kan sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat yang tidak layak. Sifatnya apa? Kidam baka muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi artinya sifat ciri-ciri kenyataannya Allah yang wajib al-wujud ini. Salbiyani menjelaskannya. Kan? Ini hanya diketahui, sifat salbiyah ini hanya diketahui pada saat kita menyaksikan zat Allah. Makanya kenapa salbiyah itu terakhir? Makanya kenapa ilmu hakikat itu disebut dengan ilmu yang paling tinggi? Karena setelah kita menyaksikan rasanya, itulah yang paling tinggi. Nah, kemudian padahal yang lebih tinggi itu sebenarnya ma'rifat, karena itulah yang kita saksikan. Tapi efek daripada kita menyaksikan zat Allah, nikmatnya itulah yang disebut dengan hakikat. Artinya, orang mencapai hakikat itu, dia mesti mencapai ma'rifat dulu. Kan? Ya, macam inilah. Kalau kita nak ketemu dengan cewek kita masa dulu. Kan? Cewek kita itu ma'rifat. Kebahagiaan kita bertemu dengannya, itulah hakikat. Paham kan? Rasa senang kita, kebahagiaan kita setelah kita berjumpa dengan kekasih kita, itu namanya hakikat. Makanya hakikat itu yaitu adalah kita akan rasakan yang sebenarnya setelah kita berjumpa dengan yang punya diri itu dalam hal ini yaitu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Tetap ujung-ujungnya itu butuh kita mengisbatkan zat Allah. Makanya rukun yang pertama di dalam syahadat yaitu adalah mengisbatkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini dibilang gila sama orang. Kalau dibilang, "Bapak, udah bersyahadat." Pertanyaannya aja, kau gila, masa hari ini kau belum bersyahadat? Dibalik pertanyaannya kita pula lah yang diapain. Kan? Rukunnya syahadat apa? Pertama menyaksikan zat Allah. Kalau begitu, menyaksikan zat Allah. Apa benar ya Bapak itu menyaksikan zat Allah? Ya enggak usah tanya-tanya kayak gitu, nanti marah orang. Ini andaikan untuk membuka diri kita kan. Karena selama ini kita kan sudah mengucap nih. Itu pun tak jelas juga kapan kita mengucap. Jangan-jangan pernah pas nikah itu pula kita. Tapi kita kan setiap salat kan kita kan 5 kali. Berapa kali kita bersyahadat? Berapa? 9 kali. Kan? Sehari semalam kita kan 9 kali syahadat. Pada saat tahiyat Maghrib 2 kali bersyahadat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Isya 2 kali. Pokoknya yang 4 kali, 4 salat itu kita 2 kali kan? Kecuali subuh kita sekali. Berarti kita bersyahadat 9 kali kita bersyahadat. Setiap hari. Tapi Bapak pada saat tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, entah kemana tiga Bapak itu apa pula yang disaksikan. Yang penting mecer aja dah. Itu dah. Sebetulnya nggak rukun, kita tuh nggak rukun. Kadang kita mengepadalkan isbat itu kan harus dinyatakan zat Allah, nyata zat Allah. Nah, kemudian nyatalah sifat Allah, nyatalah perbuatan Allah, nyatalah nama Allah. Nama sudah disebut, tidak usah diapa lagi. Kan? Ya, tauhid zat, tauhid sifat, asma af'al. Ini kan pelajaran pertama nih. Makanya beliau menaruhnya, Datuk Sanggul itu menaruhnya itu di bab pertama, bab syahadat. Kan? Kalaulah ini ilmu tidak awal, mungkin nanti bab terakhir aja lah. Kan? Setelah kita membahas ini kita taruh bab terakhir. Ini perkara syahadat ini. Makanya betul lah awaluddin ma'rifatul
Awaluddin ma'rifatullah. Makanya memang kita ini sudah terhipnotis dengan apa? Karena yang disajikan itu kita diajari penyembahannya dulu, penyembahan tak dikenalkan dari awal kita kepada yang disembah, ya akhirnya beginilah jadinya. Tapi kita tak salahkan. Alhamdulillah lah, kita sudah dipelajari ini itu kan. Oleh karena kita itu tidak mengkaji itu, ya sekarang lah kita mengkaji. Kan? Artinya setidaknya kita itu janganlah nolak kebenaran. Apalagi sampai dibilang sesat. Kan? Padahal itu kan satu paket itu. Cuma tak lengkap. Nah, oleh karena tak lengkap itu ya sekaranglah kita kaji. Jangan gara-gara tak lengkap ada orang mengkaji itu kemudian dibilang sesat. Salbiyah sifatnya kidam baka muhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyat. Kan? Dahulu Allah jam 10:30 loh. Ngutang aja lah lain lagi. Ini kalau nak diikut-ikutkan itu membahas ikut kitab, tak selesai-selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya saya tidak terlalu semangat untuk membahas ini karena ini sudah dibahas. Tapi kecuali yang baru, makanya tolonglah rajin-rajin lah yang ngaji itu biar ada keselambungan. Nanti dia macam itik pula, nggak bisa netas. Iya, orang ngaji setengah-setengah. Kan? Kalau bisa saya datang, tak datang, datanglah Bapak. Akhirnya tiba disangkanya saya tak datang, ternyata datang. Kan? Coba kalau kita, pokoknya datang aja lah, saya kan niat ngaji, dapat barakahnya Abdul Qadir kan. Itu luar biasa. Allah akan permudah. Oleh karena kita dari awal kita berpikir, kalau Ustaz datang aja lah saya mau kaji. Saya mau datang, akhirnya apa? Tersalah juga kita. Disangkanya saya datang, disangkanya saya tak datang, tentunya datang. Nunggu lagi sebulan lagi. Apalagi ntar kada aja. Kalau kita datang terus, ya pada saatnya datang pasti ketemu lah. Makanya kita sudah berkomitmen untuk datang terus. Kecuali sakit, kecuali memang ada mustahak lah. Tapi kalau orang semangat tuh Pak, kita nampak kok dari orang semangat ngaji. Ini difotoin nih, kalau tulisan-tulisan tuh difotoin, direkam. Itu nampak orang semangat. Buat dia semangat tuh. Kalau dia sekali udur nggak datang, itu datang ke temannya tuh, mana tahu dia punya rekamannya. Dicari tuh. Kalau hanya mengandalkan pada saat kajian aja, kita entah nyambung atau tidak, apalagi dalam waktu 1 bulan hilang habis lenyap. Tak ada apa-apa lagi. Untung kayak nggak seperti, kalau guru saya, setiap kajian itu diulang langsung ditanya. Istilah-istilah, salbiyah apa?